Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-breakdown review jujur dari aku. Tadi sudah nonton nih Virgo and the Sparklings from Bumi Langit Cinematic Universe. Oke guys, gila sih ya filmnya. Aku memang sebelum nonton itu nggak ada ekspektasi tinggi, ekspektasi macem-macem ya. Pokoknya aku nonton karena ini lanjutan dari fase pertama BCU. Jadi aku suka dengan Virgo and the Sparkling ini. Dan ketika nonton tadi di bioskop, wah keren banget ya teman-teman. Rate dari aku itu 8 out of 10. Filmnya keren, gak ngebosenin, gak buat ngantuk juga, dan jauh banget dari yang kata orang film ini akan kayak sinetron-sinetron. Itu enggak banget ya teman-teman. Ini film well presentation banget dan worth it banget untuk ditonton bareng keluarga juga. Musik yang digunakan di film ini keren banget ya sebagai unsur utama dalam hero bergenre remaja ini ya. Karakter Riani yang diperankan oleh Zara itu on point banget dah pokoknya ya. Actingnya bagus banget dah. Pokoknya si Zara cakep banget deh. Karena dia kan juga mantan member JKT48. Jadinya kan ini udah lahapan dia lah ya. Acting, musik, instrumen, performance. Jadi betul-betul nggak kering banget dan keren banget guys. Pokoknya film ini bisa banget untuk dinikmatin dan worth it. Kalian nggak akan sia-siain uang kalian untuk nonton Virgo and the Sparklings. Dan juga di endingnya nanti akan ditis ya teman-teman. Karakter-karakter yang nantinya juga akan gabung di Bumi Langit Cinematic Universe, hero-hero sebelumnya lah. Jadi jangan dibully ataupun dihina dulu ya. Bagi kalian semua yang belum nonton, nonton dulu baru deh kalian boleh kritik, biar fair. Ini kan juga buatan dari negara kita sendiri, sehingga ya patutlah untuk kita apresiasi, kita dukung gitu. Dan jangan dibanding-bandingkan lagi nih dengan garapan hero-hero Marvel, DC dari Hollywood. Ini aku bukan lebay ya teman-teman ya. Dan juga seperti karakter pendukung di film ini, Uzi, Monica, dan teman-temannya yang lain, Leo juga, Charmaine, pokoknya acting mereka tuh on point banget. Apalagi persahabatan antara Riani, Uzi, dan Monica yang betul-betul terpancar dan chemistry-nya dapet deh dari masing-masing mereka. Kita pun penonton melihat mereka tuh betulan seperti sahabat dan keluarga ya guys ya. Jadi bukan kayak acting hanya sekedar acting aja. Jadi memang berkualitas banget ya guys. Alur cerita yang sat langsung dengan menampilkan problem atau masalah di film ini pada saat opening itu sudah on point banget ya teman-teman. Jadi nggak terkesan kayak muter-muter atau bertele-tele. Nah, membuat kita penonton ini tuh kayak langsung get into deep gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi di film ini? Jadi betul-betul nggak bosen ya guys ya. Opening, mid, sampai di endingnya betul-betul nggak buat aku ngantuk. Itu sih kalau aku ya. Walaupun memang masih banyak kekurangan di sana sini, momen-momen yang menurut aku agak kurang jelas, dan juga catatan yang penting CGI-nya, tapi film ini masih oke lah. Dan nggak jelek-jelek banget ya, seperti apa yang akan diasumsikan orang dulu sebelum film ini rilis. Oke, untuk alur ceritanya ini lumayan ringan, simple, dan nggak berbelit-belit bertele-tele ya teman-teman. Jadi nggak rumit banget untuk memahaminya. Spoiler alert ya bagi kalian yang belum nonton film ini. Jadi memang di awal itu ditampilkan bahwa si Riani ini atau pemeran utama di film ini, yaitu si Zara, itu memang kayak remaja-remaja problematik ya teman-teman. Pindah-pindah sekolah terus karena ia tidak bisa mengendalikan kekuatan apinya itu. Unsur di film ini tuh campur aduk dan terinvolve satu dengan yang lainnya. Unsur kekerasan juga ada, unsur persahabatan ada, unsur cinta-cintaan ada, unsur komedi dan bercandaan jokes juga ada, unsur bullying pun ada. Jadi various. Jadi kalau untuk problemnya klasik ya, tipikal banget nih remaja-remaja, ABG, anak-anak SMA. Dan aku suka banget unsur-unsur ini ya teman-teman. Gak jauh beda dengan versi di komiknya sendiri. Riani ini nantinya akan bertemu lah dengan sahabat-sahabatnya itu, ada Uzi, Monica, dan Sasmi. Di sini juga lah ya, akhirnya Riani bisa mengendalikan kekuatannya dan mengetahui kebenaran tentang gift atau pemberian kekuatan api itu, dimana ia juga memiliki kemampuan sinestesia. Ia bisa melihat warna dari setiap suara, entah itu suara orang, jujur, bohong, suara musik. Nah ini nih yang mau aku bahas ya. CGI-nya lumayan oke lah bagian ini ya. Walaupun memang kerasa agak beda banget jika dibandingkan dengan CGI-nya Sri Asih, CGI-nya Gundala. Nah CGI-nya si Virgo ini agak di bawah mereka gitu guys. Jadi memang ketika nonton di layar yang ukurannya lebar dan luas, kelihatan banget CGI-nya berbeda
dari versi Sri Asih dan Gundala. Untuk masalah CGI dan efek komputernya, ya jelas ya teman-teman gak bisa dibandingin dengan versi Hollywood DC, Marvel, karena kan ini juga buatan lokal dalam negeri guys. Jadi udah bisa buat dengan CGI seperti ini, udah oke banget ya teman-teman. Jauh banget sih dengan CGI yang sering dipakai kebanyakan film-film di Indonesia. Tapi memang kalau dibandingkan dengan Sri Asih dan Gundala, jelas jauh beda sih CGI-nya. Karena tone dari kedua film Bumi Langit Cinematic Universe itu sebelumnya juga beda nih. Kalau sebelumnya kan memang dark banget ya teman-teman, kayak betulan zero to hero gitu ya. Si Gundala sama Sri Asih itu pembentukan karakternya juga orang-orang yang sudah dewasa banget. Sedangkan Virgo and the Sparklings ini menceritakan kehidupan remaja anak SMA yang masih dengan orang tuanya dan sedang mencari jati dirinya juga. Jadi memang terkesan berwarna-warni banget, warna pink, biru, kuning, orange, dan memang have fun banget tone yang disampaikan di film ini. Bahkan kalau kita perhatikan filmnya aja saturation atau warnanya itu kuat banget ya teman-teman ya, cerah banget. Penceritaan alur ceritanya pun jelas dan gak bertele-tele, itu yang aku suka. Tone naik turunnya, emosional scene per scene dari film ini oke, ditambah lagi dengan instrumen musik dan original soundtrack yang dinyanyikan baik oleh si Riani itu sendiri ataupun di luarnya, coveran dia, musiknya itu wah bagus-bagus banget ya teman-teman. Aku suka banget, apalagi pas openingnya menyanyikan lagu Melly Goeslaw, Potret Salah. Nah ini nih, wah aku langsung senyum-senyum sendiri karena aku suka banget dengan lagu ini. Akhirnya ada di Virgo and the Sparkling guys. Plot twist yang gak disangka-sangka ya, bahwa semuanya penyebabnya adalah Charmaine from the Scorpion Sister. Walaupun memang di versi komiknya si Charmaine ini memang jahat, memiliki kekuatan yang kurang lebih mirip lah dengan kayak Riani ya guys ya. Konflik atau permasalahan di film ini itu pertama kali muncul ketika banyak orang yang terkena dan terhipnotis suatu energi asap hitam yang aku pikir itu roh setan, karena kan mirip banget tuh efek asap hitamnya roh setan sama dengan Sri Asih kemarin. Itu semua berasal dari kekuatannya si Charmaine ini ya, menggunakan gelombang suaranya juga. Orang-orang mikir itu karena sebuah video aneh yang mirip-mirip kayak The Rings gitu, membuat orang jadi terhipnotis, jadi menggila dan malah memukul orang tua mereka. Ternyata tidak, itu semua karena ulahnya si Charmaine dengan gelombang suaranya. Dilatar belakangi karena si Charmaine ini pada waktu kecil itu dia dipukulin oleh orang tuanya, baik ibu dan ayahnya ya teman-teman. Jadi dia ini korban pemukulan oleh orang tuanya, kena abuser juga oleh parentnya si Charmaine ini, sehingga dia menyimpan dendam yang sangat besar kepada orang tua, bahkan orang tua lain yang sebenarnya nggak jahat gitu. Jadi kayak disamain semuanya jahat orang tua itu. Jadi itu ya konflik sebenarnya, sehingga akhirnya Riani ini mulailah membantu menggunakan kekuatan apinya itu yang bisa menyadarkan orang-orang yang terkena hipnotisnya si Charmaine. Tentunya dengan bantuan 3 orang sahabatnya itu, Sasmi, Uzi, dan Monica, yang dimana mereka ini membentuk sebuah band yang akan berkompetisi di Stardom melawan Charmaine dan bandnya Scorpion Sister yang mereka namakan The Virgos. Nah disinilah nih mulai muncul konfliknya teman-teman, setelah si Riani ini bertemu dengan teman-teman barunya. Disinilah ia belajar bagaimana cara mengendalikan kekuatannya. Ternyata kekuatan apinya itu bisa api yang berwarna kuning yang agak lemah dan api yang berwarna biru yang sangat kuat. Riani juga belajar untuk terbang menggunakan kekuatan apinya. Ia bersama bandnya juga latihan musik, bernyanyi, live perform di stage, dan gak lupa sesi latihan pengendalian kekuatan apinya Riani ini, yang kalau kalian perhatikan ketika dia terbang CGI-nya itu agak jelek banget ya, kayak kelihatan banget di situ CGI-nya. Memang beberapa scene ada CGI-nya yang gak terlalu dibagusin karena untuk nge-save budget ke scene yang memang epic di ending, mungkin gitu ya. Jadi kerasa banget waktu sesi latihan CGI yang dia terbangnya si Rianinya itu agak gimana gitu guys ya. Green screen-nya kelihatan banget, tapi masih oke lah karena aku suka banget CGI di akhir endingnya. Epic banget nih fight battle-nya. Walaupun battle-nya nggak segreget di Gundala dan Sri Asih, tapi karena ini adalah versi remaja SMA, Riani juga bukan seorang petarung di dunia nyatanya ya guys ya, bersama dengan teman-temannya. Jadi kerasa banget di sini kayak pertarungan hero yang masih belajar gitu. Jadi nggak apa-apa deh, memang sesuai dengan konsepnya juga. Karakter Riani di sini memang sangat penyayang ya. Dia tidak pernah memikirkan akan dirinya sendiri. Dia selalu memikirkan orang lain. Bahkan ia terus-terusan memakai kekuatan apinya itu walaupun itu mengkonsumsi badannya, jadi sering sakit encok
di pinggulnya itu ya. Dia jadi sering sakit dan linu-linu karena ia menyerap kekuatan jahat yang merasuki orang-orang hanya untuk menyelamatkan mereka. Bahkan Riani pun sudah hampir kehabisan tenaga, ia masih rela berkorban ya teman-teman. Unsur percintaan antara Leo, Riani, dan Charmaine di film ini tuh kayak cuman sekali lewat aja gitu. Jangan gak ada aja gitu ya teman-teman, ada aja percintaannya. Dan sedikitnya juga mempengaruhi alur cerita dan konflik yang terjadi di film Virgo and the Sparkling. Jadi singkat cerita, terjadilah pertarungan besar antara Charmaine dan juga si Riani ini. Sama-sama mempertahankan kekuatannya untuk bisa membatalkan agenda besar Charmaine, yaitu untuk menghipnotis orang-orang melalui live performance dirinya di YouTube dengan skala masif. Skala yang besar dan luas, ia menghipnotis anak-anak muda untuk menjadi gila dan malah menyerang orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Jadi itu ya big plan-nya si Charmaine ini. Namun akhirnya berhasil digagalkan oleh Riani. Tentunya dengan menggunakan kekuatan apinya ya. Di akhir ending battle, akhirnya si Charmaine ini pun kalah. Namun gelombang suara hipnotisnya itu sudah mulai tersebar dan anak muda sudah mulai menggila. Nah, cara untuk menghentikannya ialah menggunakan kekuatan suaranya si Riani ini. Namun ia udah kehabisan tenaga. Teman-temannya pun berkumpul untuk memberikan tenaganya kembali ke tubuh Riani, dan juga ada banyak orang yang tadi sudah dibantunya itu mengembalikan kekuatannya lagi ya guys. Jadi di sini ada kayak unsur people power atau unsur-unsur bantuan dari para masyarakat kepada si hero tersebut untuk tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Mereka semua saling memegang pundak hingga ke pundaknya si Riani ini. Jadi aku suka banget nih unsur people power, unsur masyarakat atau penduduk yang terlibat dalam akhir ending si Riani di Virgo Sparkling ini. Ingatkan aku dengan Spider-Man Tobey Maguire ya, yang di scene kereta itu. Nggak tahu kenapa ini adalah scene favorit aku, karena kan yang kita bantu itu kan adalah penduduk atau masyarakat. Mereka lah yang menjadi korban. Jadi tuh kayak ngena banget ketika para penduduk atau masyarakat itulah yang malah melindungi hero, bahkan membuat hero itu menjadi semangat lagi. Jadi dengan ending yang kayak gini, segera Riani pun yang tadinya sudah lemah karena terkuras tenaganya, dibantu oleh para masyarakat penduduk dan juga sahabat-sahabatnya itu, ia pun langsung kekuatannya recharge lagi. Segera ia berteriak Virgo dan menyadarkan semua pemuda-pemudi yang sudah terhipnotis. Satu negara itu kena ya karena nonton live YouTube-nya Charmaine dan bandnya itu guys. Dan terjadilah ledakan gelombang suara energi dengan radius yang luas dan masif banget. Ini sih keren banget sih. Jadi seiring cerita filmnya terus bergulir, kekuatan Riani ini terus berevolve dan berkembang jadi lebih kuat ya guys ya. Keren banget. Dan pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Charmaine dan mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Si Charmaine pun akhirnya dipenjara namun berhasil dibebaskan ya. Mungkin itu yang membebaskannya adalah roh setan, karena kekuatannya itu kayak sama banget mereka berdua ini. Dan post credit scene-nya pun menampilkan Ridwan Bahri, anggota DPR di Bumi Langit Cinematic Universe, dan dua hero ya, Gundala dan satunya adalah Cempaka. Pemerannya Abimana dan Vanessa Priscilia. Wow, keren banget ya teman-teman. Aku pikir post credit scene-nya itu akan menampilkan si Sri Asih, tapi malah nambah satu ya guys ya. Satu lagi nih hero baru dari BCU fase pertama, Cempaka. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya review dan breakdown dari aku untuk film Virgo and the Sparkling. Tulis pendapat kalian bagi yang sudah nonton dan rating kalian untuk Virgo and the Sparkling ini ya teman-teman. Kita diskusi bareng kalau ada pertanyaan bagi kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.